Ada ahli Quran dengan syarahnya, syarah Quran itu tafsir Quran, maka dia ulama tafsir. Banyak sekali, subhanallah. Nah, ini semuanya ahli Quran. Nah, saya menemukan, nah ini yang sekarang ini tantangan paling berat itu. Jadi penyempitan pemahaman terhadap dimensi Al-Quran, sehingga Quran itu hanya disempitkan seakan-akan hanya untuk orang mati. Dimensi kemanusiaan dalam Al-Quran itu nggak diungkap. Bahwa Quran turun untuk manusia itu nggak dianggap. Jadi nggak diambil secara keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi Al-Quran ini seperti mutiara, seperti diamond. Dimensinya banyak. Seorang ahlul Quran ada yang nampak dengan hafalannya, maka dia ahlul Quran bihifzihi, ahlul Quran dengan hafalannya. Ada seorang ahlul Quran nampak dengan tilawahnya, sehingga dia membawa tahsin Quran, tajwid Quran di mana-mana. Maka dia ahlul Quran dengan tilawahnya, dengan dimensi tajwidnya ya. Jadi sampai dia menjaga qiraatnya, menjaga sanadnya, menjaga talaqqinya, menjaga makhrajul hurufnya. Ada yang begitu, itu ahlul Quran. Terus ada yang hifdzunnya, sehingga dia menjadi imam di Masjidil Haram, imam di masjid. Itu dia juga ahlul Quran dengan hifdzunnya, dengan hafalannya. Kemudian ada ahlul Quran dengan fikihnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ahlul Quran dengan fikihnya, Nah, subhanallah, ada ahlul Quran dengan penjelasannya. Penjelasannya maksudnya yaitu menjaga perbuatan Nabi, karena kan kehadiran Nabi kan adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Maka dia menjadi ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi. Dia ahli Quran, tapi dengan menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada ahli Quran dengan syarahnya, syarah Quran itu tafsir Quran, maka dia ulama tafsir. Banyak sekali, subhanallah. Nah, ini semuanya ahli Quran. Nah, saya menemukan ada penyempitan. Ini tantangan kita sekarang itu, ada penyempitan pemahaman, sehingga seakan-akan ahlul Quran itu hanyalah hafiz Quran. Ahlul Quran itu hanyalah yang ngajar tajwid tahsin gitu. Oh enggak. Semuanya ini, dimensi-dimensi ini semua spesialis. Memang para ulama fikih mereka rata-rata hafiz Quran, karena nggak mungkin jadi fakih kalau dia tidak hafiz Quran. Namun dimensi penghafalannya tidak sebatas jadi imam saja, tapi dia digunakan untuk memahami kandungan Quran itu. Nah, ini yang sekarang ini tantangan paling berat itu. Jadi penyempitan pemahaman terhadap dimensi Al-Quran, sehingga Quran itu hanya disempitkan seakan-akan hanya untuk orang mati misalnya. Jadi ada orang mati diambil. Saya datang ke kampung saya, setiap saya masuk mushola atau masjid, pertama kali saya ambil Quran. Itu Qurannya bagus banget. Tapi ketika saya buka, yang rusak itu hanya lembaran di satu surah aja yang sering dibaca, misalnya surah Yasin atau surah Al-Kahfi. Itu aja yang rusak. Selain itu bersih, nggak tersentuh tangan. Nah, gitu kan. Nah, ini pemahaman yang seperti ini yang masih merata dan masih melebar, dan sulit kita untuk memperbaikinya gitu. Sebab hanya dianggap Islam ini just ritual, ya, hanya ritual saja, gitu loh, hanya agama ritual. Padahal Allah turunkan Islam itu sebagai panduan hidup, gitu, panduan hidup. Contoh nih, misalnya nih, Bang Izzy dan Bang Zaid ya, misalnya gini, kita masuk ke Quran coba, pas buka, seret, langsung kita ketemu dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu siapa? Manusia. Alamin itu
al-uqala, dzawil uqul, itu manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus kita baca Quran demi Quran, ayat surah demi surah kita baca, ayat demi ayat. Ketemu dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Manusia lagi. Penutup kita di akhir tuh ketemu dengan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, artinya apa? Dimensi kemanusiaan dalam Al-Quran itu nggak diungkap. Bahwa Quran turun untuk manusia itu nggak dianggap. Jadi nggak diambil secara keseluruhan. Sehingga ada seorang muslim, misalnya seorang muslim, ya oke, saya sebagai direktur perusahaan, misalnya kan seorang muslim direktur perusahaan. Tapi apa? Ternyata dia tidak mengeterapkan dalam bisnisnya, sehingga yang dia jual belikan barang-barang haram dan sebagainya. Muslim gitu. Terus dia seorang pemilik warung. Dia seorang pemilik warung misalnya. Dia di pasar menipu. Dia seorang pejabat misalnya di kantor koruptor misalnya. Dia seorang pengelola misalnya, pejabat negara misalnya. Dia koruptor juga, atau pembohong atau penipu dan seterusnya. Jadi padahal secara sholat dia sholat, haji, puasa, tapi kok ketika prakteknya itu kok nggak ikut Quran gitu. Nah, di sini kita mengerti mengapa Allah berfirman hudan lil muttaqin. Langsung pembukaan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin? Cari di dalam Al-Quran. Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin. Kalau hudan linnas ada karena sebagai fungsi. Tapi kalau ketika mengamalkan Quran, Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin. Kenapa? Karena banyak orang beriman kepada Quran, nggak ikut Quran. Dia beriman pada Quran, makan riba. Beriman pada Quran, berzina. Beriman pada Quran, penipu. Jadi tidak mengikuti secara keseluruhan Quran. Makanya kata Allah apa? Hudan lil muttaqin. Di sini Imam Az-Zamakhsyari mengatakan gini. Limadza qala ta'ala bi hudan lil muttaqin. Kenapa Allah kok berfirman hudan lil muttaqin? Dia mengatakan apa? Lianna la yumkin ayyattabi al-Quran ittiba'an haqiqiyan illa wa ayyakuna huwa fi mustawal muttaqin. Gak mungkin dia bisa ikut Quran secara utuh kecuali dia mencapai level takwa. Nah, ini tantangan yang paling berat. Dan ini termasuk dari yang paling tua dan seluruh rata-rata sampai kepada anak-anak mudanya. Anak mudanya pun juga sekarang menemukan di situ. Ya, kalau soal gadget apa itu kan tantangan-tantangan aksesoris saja. Tapi pada dimensinya yang hakiki yaitu dimensi tantangan internal, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri. Karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.